saudara sekalian, para romo, brother, suster, dan umat Katolik yang kami kasihi. Saya mau bercerita tentang pengalaman mendampingi umat dalam pelaksanaan pemilu 2014, 2019, dan pemilu kada 2018-2020. Terkait dengan soal pemilu ini, pertanyaan yang selalu muncul dari umat adalah partai mana yang layak saya masuki menjadi kendaraan politik saya dalam pencalonan. Yang kedua, dari kalangan umat tanya, calon mana yang layak saya pilih? Pertanyaan-pertanyaan itu berulang terus-menerus sejak 2014 sampai dengan 2020. Karena itu perlu kiranya diberikan penjelasan tentang partai mana yang sebaiknya saya jadikan sebagai kendaraan politik. Tentu kita sebagai warga gereja dan sekaligus warga negara, pilihan partai yang sebaiknya kita masuki menjadi kendaraan politik, tanda petik ya kendaraan, itu adalah partai yang ideologinya kebangsaan. Kalau partai yang ideologinya tertutup, itu sepertinya menurut saya kurang layak untuk kita jadikan kendaraan politik kita. Kemudian ada beberapa kriteria. Kalau untuk kita mau mencalonkan diri menjadi anggota DPR pusat, itu ada kriteria-kriteria yang mestinya lebih kita pertimbangkan, yaitu apakah partai politik yang bersangkutan mempunyai peluang untuk mendapatkan suara sah nasional lebih dari 4%. Karena kalau partai itu hanya mendapatkan suara kurang dari 4% secara nasional, maka percuma, karena itu tidak akan diperhitungkan dalam perolehan kursi anggota DPR. Tetapi kalau untuk pemilihan anggota DPRD, partai manapun yang berideologi kebangsaan bisa kita masuki menjadi kendaraan politik kita. Kalau untuk pemilihan anggota DPRD provinsi, kabupaten atau kota, tidak pandang memperoleh berapa persen suara. Berapapun suara yang diperoleh akan diperhitungkan dalam pembagian kursi di DPRD yang bersangkutan. Nah, kemudian terkait dari pemilih, siapa yang layak saya pilih dari calon-calon yang diajukan oleh partai politik? Para pemilih kalau rajin membuka media sosial atau membuka berita-berita di media massa, tentu kita bisa mengetahui nama-nama calon. Pertama-tama, nama calon itu pun kadang-kadang umat Katolik juga tidak paham siapa saja yang mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai yang bersangkutan. Karena itu yang pertama-tama perlu kita ketahui adalah bagaimana track record dari calon yang diajukan atau yang mengajukan diri dalam pemilu tersebut. Apakah track recordnya baik atau tidak? Track record itu antara lain termasuk bagaimana pemahaman calon yang bersangkutan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Apakah orang itu mempunyai wawasan jauh ke depan, dalam arti apakah berwawasan kebangsaan atau berwawasan sempit. Sebab kadang-kadang kita sebagai orang Katolik pun ada yang wawasannya sempit, hanya seputar altar. Kadang-kadang janji-janji dari calon yang bersangkutan ketika bertemu dengan romo atau bertemu dengan umat, janjinya nanti kalau saya terpilih akan saya bangun gereja ini dengan semegah-megahnya. Janji-janji seperti itu sebetulnya malah tidak layak kita pilih, karena tugas para wakil rakyat bukan untuk membangun gereja dengan megah, tetapi memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Apakah jumlah sekolah negeri di wilayahnya cukup atau tidak? Apakah pemakaman untuk warga masyarakat cukup tersedia atau tidak? Apakah UMR-nya di kalangan buruh sudah tercapai atau belum, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi bukan untuk kepentingan sempit membangun gedung gereja yang semegah-megahnya. Kira-kira itu yang hal-hal yang bisa saya uraikan. Terima kasih.